Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Kembali pagi hari ini, kami mau dan kami rindu untuk diajar dan terus diperbaharui melalui kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi teladan. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Lukas 1 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Kitab Injil Lukas sepertinya memiliki sedikit perbedaan dengan Injil-Injil lainnya. Di samping karena Lukas adalah seorang tabib atau serupa dokter, apabila dibandingkan dengan zaman seperti hari ini, di mana dari bahasa tulisannya, kita dapat melihat detail-detail penting yang dilukiskan oleh Injil Lukas yang mungkin tidak begitu terperinci oleh Injil lainnya. Juga karena Injil Lukas ditulis dengan tujuan sebagai sebuah hasil penyelidikan yang disusun rapi guna meneguhkan apa yang sudah diajarkan sebagai bahan bukti dari semua kejadian-kejadian yang sudah pernah diajarkan Injil lainnya. Tulisan hasil sebuah penyelidikan yang hati-hati ini dituliskan untuk seorang terpandang pada waktu itu yang bernama Theophilus. Theophilus adalah seorang petinggi Romawi atau orang yang terpandang yang baru saja bertobat dan membutuhkan sebuah kesaksian untuk hidup pertobatannya. Jika kita merenungkan, sesungguhnya seperti itulah hidup setiap anak-anak Tuhan. Hidup kita adalah suratan Injil yang terbuka, yang dibaca dan dilihat oleh orang banyak. Jika demikian, tidakkah juga seharusnya hidup kita pun siap untuk diselidiki, diuji, dan dijadikan teladan? Dalam segala sesuatu, biarlah hidup kita menjadi teladan, sama seperti apa yang Paulus katakan kepada anak rohaninya, Timotius. Di 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12 menuliskan demikian: jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dengan demikian, petobat-petobat baru seperti Theophilus baru di akhir zaman ini dapat menerima teladan dan contoh yang benar dan dapat terus berjalan menggenapi rencana Tuhan. Maka benarlah perkataan firman Tuhan ini. 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah
Makedonia, dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengajar dan terus menuntun kami. Bapa, ajar setiap kami mau menjadi teladan buat orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kehidupan kami memuliakan nama-Mu yang di sorga. Amin. Jesus loves you, and so do I.